Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Eldarmanto dengan NPM 22082010124 dari Prodi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur dengan kelas Paralel C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program Algorithm Sequential Search untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dan algoritma. Jadi, pertama-tama, dapat terlihat pada layar sudah ditampilkan program dari algorithm sequential search itu sendiri, variable watch, dan juga console. Saya akan menjalankan program ini dengan step untuk menjelaskan perbagiannya. Pertama-tama, program berada pada deklarasi dari integer n, i, dan x. Fungsi dari tiap-tiap variabel, yaitu n, i, dan x, akan dapat kita ketahui seiring dengan berjalannya program. Kemudian kita sampai pada output berapa panjang larinya yang akan ditampilkan sebagai output di konsol. Dan kemudian user akan memasukkan sebuah angka atau menginput sebuah angka yang akan disimpan dalam variabel n. Jadi, variabel n berfungsi sebagai variabel yang menyatakan panjang lari atau size lari atau size array dari yang akan array A yang akan dideklarasikan selanjutnya. Jadi misalkan pada video ini saya akan menggunakan panjang lari atau N sebesar 5. Kemudian program sampai pada deklarasinya integer array dengan nama A dengan size array sebesar N, yaitu yang telah kita masukkan sebelumnya, yang telah kita input sebelumnya sebesar 5. Jadi dapat terlihat pada variabel watch bahwa karena array indeksnya dimulai dari 0, sehingga indeks terakhir dari array A dengan panjang lari sebesar 5 adalah 4. Kemudian program telah sampai pada perulangan for atau fungsi perulangan for dengan variabel i dari 0 to n-1, yang dimana n-1 adalah 5 dikurangi 1, yaitu 4. Dan selanjutnya, dalam perulangan for ini adalah berfungsi untuk mengisi dari lari atau array A ini dengan angka random 10, yang dimana 10 ini menyatakan supaya angka random yang dimasukkan adalah dalam rentang dari 0 hingga 10. Jadi misalkan kita jalankan, maka saat ini dapat terlihat pada variable watch bahwa array A indeks yang pertama kali akan kita isi adalah untuk i sama dengan 0, sehingga pertama kali kita akan mengisi untuk array A dengan indeks ke 0, dan dapat terlihat bahwa angka yang terinput adalah angka random dari antara 0 hingga 10. Dan saya akan melanjutkan programnya, maka kemudian indeks ke-1 akan diisi, kemudian indeks kedua akan diisi, dan indeks ketiga akan diisi, dan yang terakhir indeks keempat akan diisi dengan angka. Setelah itu, karena kita sudah mengecek perulangan sudah untuk hingga i sama dengan 4, maka perulangan for bersifat done, dan kita sampai pada masukkan bilangan yang mau Anda cari, dan bilangan yang akan user input akan dimasukkan atau dinyatakan sebagai variabel x. Jadi, fungsi dari variabel x adalah untuk menyimpan data yang menyatakan bilangan yang ingin kita cari. Dan misalkan pada video ini, saya ingin mencari untuk angka 6 dari array A ini. Dan sebelum melanjutkan programnya, saya ingin mengatakan atau menyatakan bahwa program sequential search ini terdiri dari dua fungsi atau function, yaitu function cari dan cari 2, yang sama-sama berfungsi untuk mencari angka yang bilangan yang ingin kita cari dari 5 angka random yang telah diinput dari komputer. Setelah saya menjalankan program ini, saya akan menjelaskan perbedaan di antara function cari dan cari 2 yang sebenarnya memiliki fungsi yang sama. Pertama-tama, saya akan menjalankan untuk function cari 2.
Jadi kita sampai pada function cari 2 dengan parameter integer x, integer array L, dan integer n. Kemudian, program akan berlanjut pada dideklarasikannya variabel dengan tipe boolean dengan nama ketemu. Kemudian, dideklarasikannya integer i dan lari berapa. Dan assign atau diinisiasinya variabel i dengan angka 0. Dan boolean ketemu dinyatakan sebagai false. Kemudian program akan sampai pada fungsi perulangan while dengan 2 kondisi, yaitu untuk i kurang dari n not ketemu. I kurang dari n yang artinya kita akan mengecek mulai dari 0, indeks i pada variable watch, dapat dilihat bahwa saat ini nilai dari i adalah 0, dan apakah 0 kurang dari 4, dan pernyataan bernilai benar, and not ketemu, karena ketemu masih bersifat not ketemu, maka bernilai true, dan karena bernilai true, maka berlanjut pada bagian selanjutnya, yaitu fungsi if else, apakah L dengan indeks I sama dengan X, apakah L dengan indeks 0, yaitu 9, sama dengan X, yaitu 6, apakah 9 sama dengan 6, dan pernyataan bernilai false. Sehingga kita akan menjumlahkan atau diinisiasinya I sama dengan I ditambah 1. Yang dimana sebelumnya I bernilai 0, maka I akan selanjutnya bernilai 1. Karena dalam sequential search, kita akan mengecek dari secara berurutan, dari mulai indeks ke 0 hingga indeks 1, 2, 3, 4, hingga kita dapat menemukan bilangan yang kita cari. Maka karena masih bernilai true, apakah array L dengan indeks ke-1, yaitu 6 sama dengan X, yaitu 6, apakah 6 sama dengan 6, dan pernyataan bernilai benar atau true, dan program berlanjut dengan di assign atau diinisiasinya ketemu sama dengan true yang sebelumnya ketemu sama dengan false, dan variabel lari berapa akan dinyatakan sebagai i, yang artinya nilai dari 1 akan dinyatakan sebagai nilai dari lari berapa. Dan kita kembali pada perulangan while, karena sudah menemukan angkanya, maka bernilai false, dan karena ketemu sudah bernilai true dari perulangan dari if else sebelumnya, maka dapat dilanjutkan bahwa program akan bernilai true, dan akan di-printnya elemen 6 yang Anda cari ada di indeks ke-1. Elemen 6 adalah X. X sama dengan 6 adalah bilangan yang kita cari, dan indeks ke-1 didapat dari indeks ke lari berapa, yang dimana lari berapa ini dinyatakan sebagai I. Dan setelah keluarnya output elemen 6 yang Anda cari ada di indeks ke-1, maka akan menutup atau selesainya program dari sequential search ini, dan akan sampai pada N karena program telah selesai. Dan selanjutnya saya akan kembali menjalankan program, namun sebelumnya saya akan mengganti function cari 2 menjadi cari, karena saya akan menjelaskan yang sebelumnya saya jelaskan adalah untuk function cari 2, maka saya akan menjelaskan untuk function cari. Dan kita akan dapat melihat perbedaannya. Untuk pertama, saya akan secara cepat memasukkan angkanya. Saya akan menggunakan panjang larinya juga sebesar 5. Kemudian kita melihat angka-angka yang secara random dimasukkan, yaitu 1, 8, 4, 0, dan 3. Dan kita ingin mencari untuk angka, misalnya adalah 4. Kita akan berlanjut pada function cari, yang dimana dapat apabila kita ingat kembali,
empat bagian ini, yaitu bagian declare dan assign, sama persis dengan function cari dua, yaitu boolean ketemu, integer i dan lari berapa, kemudian i dinyatakan sebagai 0, dan boolean ketemu dinyatakan sebagai false. Dan mulai ada perbedaan adalah pada perulangan while. Pada perulangan while untuk function cari adalah untuk kondisi rel dengan indeks i tidak sama dengan x dan i kurang dari n. Kita akan menjalankan programnya untuk melihat seperti apa program ini berjalan. Jadi, pertama kita akan mengecek untuk array L dengan indeks I sama dengan 0, yaitu array L dengan indeks 0, yaitu 1, tidak sama dengan 4. Maka, dan I kurang dari N, yaitu 0 kurang dari 4. Maka, pernyataan bersifat true atau benar, dan program akan berlanjut pada di assign-nya nilai I sama dengan I plus 1. Maka, I yang sebelumnya bernilai 0 akan 0 ditambah 1, yaitu 1. Karena kita akan sebelumnya mengecek untuk real dengan indeks 0, kita selanjutnya akan mengecek secara bertahap indeks-indeks selanjutnya, yaitu 1, 2, 3, 4. Sekarang nilai I sudah bernilai 1, dan apakah real dengan indeks I yang saat ini 1, yaitu 8, tidak sama dengan 4, dan pernyataan bernilai benar karena 8 tidak sama dengan 4, dan apakah I kurang dari N, dan pernyataan bernilai benar lagi karena 1 dikurangi 4. Jadi, dalam perulangan while ini dengan kedua kondisi harus dipenuhi supaya bersifat atau bernilai true dan dapat dilanjutkan pada bagian ini. Jika salah satu kondisi saja tidak dipenuhi, maka akan bernilai false. Karena masih bernilai true, maka I akan kembali ditambahkan dengan 1, sehingga I bernilai 2, dan kita akan mengecek untuk indeks kedua, yaitu indeks kedua adalah 4. Apakah 4 tidak sama dengan 4, dan pernyataan bernilai false karena 4 sama dengan 4. Walaupun I kurang dari N, yaitu 2 kurang dari 4, namun salah satu kondisi tidak terpenuhi, yaitu real dengan indeks 2 tidak sama dengan X. Karena real dengan indeks kedua adalah 4, dan bilangan yang kita cari atau X adalah 4, maka seharusnya bernilai sama dengan, bukan tidak sama dengan. Oleh maka itu, pernyataan bernilai false, dan akan berlanjut pada program atau selanjutnya, yaitu fungsi if-else. Apakah real dengan indeks I sama dengan X? Jadi, fungsi ini berfungsi atau bertujuan untuk kembali mengecek. Sebelumnya kita hanya mengecek apakah tidak sama dengan, dan tidak sama dengan belum tentu karena bernilai false, belum tentu bernilai sama dengan, maka kita akan kembali mengecek apakah real dengan indeks I yaitu 2 sama dengan X yaitu 4. Karena pernyataan bernilai true, maka akan berlanjut pada di-assign-nya ketemu yang sebelumnya false menjadi true, dan lari berapa sama dengan I, yaitu 2, sehingga variabel lari berapa akan bernilai 2. Kemudian, adanya output elemen X yang Anda cari ada di indeks ke lari berapa. Yang dimana elemen 4 yang Anda cari ada di indeks ke 2, karena lari berapa bernilai 2. Jadi setelah itu program akan selesai, dan saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari function cari dan cari 2 yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari bilangan sesuai inputan user di antara data-data yang secara random dimasukkan dari komputer. Jadi, perbedaan antara function cari dan cari 2 adalah pada function cari, dapat terlihat jika alur program lebih singkat dan simpel. Perulangan while yang digunakan kedua function sama-sama berjumlah 1. Namun pada function cari hanya terdapat satu fungsi if else, sedangkan pada function cari 2 terdapat
dua fungsi if else. Pada function cari, perulangan while bernilai benar untuk kondisi real dengan indeks i yang akan dimulai dari 0 tidak sama dengan x dan i kurang dari n. Yang artinya kita hanya akan mengecek untuk dari indeks 0 hingga indeks yang kurang dari panjang lari, dan apabila setelah melakukan perulangan salah satu di antara dua kondisi tersebut bernilai false, maka kita asumsikan bahwa rel dengan indeks suatu nilai i sama dengan x, yaitu bilangan yang kita cari. Namun, untuk memastikannya, kita akan sampai pada bagian if-else. Apakah rel dengan indeks i tersebut sama dengan bilangan yang kita cari? Dan apabila tidak, maka artinya bilangan yang kita cari tidak terdapat pada daftar bilangan ini. Dan jika ada, maka kemudian ketemu bersifat true dan dapat mengeluarkan output posisi indeks dari bilangan yang kita cari. Sedangkan untuk function cari 2, perulangan while bernilai true untuk i kurang dari n not ketemu. Not ketemu inilah yang menurut saya merupakan cara yang lebih ribet atau tidak efisien. Karena mengecekkan apakah rel dengan indeks i sama dengan bilangan yang kita cari, jika tidak maka i akan ditambahkan 1. Supaya kita dapat mengecek kebenaran dari indeks berikutnya. Jika benar atau true, maka akan dinyatakan ketemu sama dengan true. Dan setelahnya akan kembali ke while dan bernilai false sehingga berlanjut pada bagian if-else. Karena ketemu sudah bernilai true dari if-else sebelumnya, maka dapat memberikan output posisi dari bilangan yang kita cari. Sebenarnya, di antara kedua function ini sama-sama benar dan akan menghasilkan output yang sesuai. Namun, function cari menurut saya lebih to the point dan lebih efisien. Nah, dari penjelasan perbedaan antara kedua function, yaitu cari dan cari 2, akan menutup video ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun penjelasan yang kurang dapat dipahami. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga semua penjelasan yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.